Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di dalam pembelajaran kita di Perjanjian Baru. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Lukas. Perlu saya ingatkan kembali bahwa yang kita pelajari di Injil Lukas ini adalah hal-hal yang tidak tertulis di Injil Matius dan Injil Markus. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari 4 perikop, yaitu Lukas 11 ayat 27 sampai 28, Lukas 11 ayat 33 sampai 36, Lukas 12 ayat 13 sampai 21, dan Lukas 12 ayat 54 sampai 59. Yang pertama kita lihat Lukas 11 ayat 27 sampai 28 tentang siapa yang berbahagia. Peristiwa ini terjadi saat Yesus masih berbicara. Tentunya banyak orang yang mendengarkan Yesus berbicara. Yang Yesus bicarakan sangat mengagumkan dan membanggakan tentunya, sehingga muncul seorang perempuan yang berseru seperti yang tertulis dalam ayat 27, yang berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau." Perempuan itu membanggakan perempuan yang telah melahirkan Yesus. Melihat anak yang cerdas dan hebat, pastinya bangga banget. Tetapi apa yang Yesus katakan? Ayat 28, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Kata Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dengan jawaban ini, apakah Yesus tidak mengindahkan Maria, ibunya? Ternyata bukan. Yesus mengenal Maria, ibunya. Maria adalah orang yang taat dan menghidupi firman Allah. Yesus mau mengatakan bahwa Maria berbahagia bukan hanya karena dia melahirkan Yesus yang hebat, tapi lebih dari itu. Kebahagiaan Maria adalah karena dia taat, menerima firman, menjalani firman Allah, sekalipun itu mengandung risiko besar untuk dirinya. Kita mengingat kembali kisah pemberitahuan kelahiran Yesus terhadap Maria. Terhadap penetapan Tuhan Allah baginya, dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita bisa baca itu di dalam Lukas 1 ayat 38. Lalu selanjutnya, ketika Yesus tertinggal di bait Allah, Yusuf dan Maria menyatakan kecemasan mereka terhadapnya. Di Lukas pasal 2 ayat 49 sampai 51, kita baca ya. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya, ya kita perhatikan ini, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dari dua peristiwa ini kita melihat bahwa Maria adalah orang yang mendengarkan firman, taat, serta memeliharanya. Yesus tidak meragukan Maria. Jadi dalam perkataan Yesus di ayat 28, Maria termasuk di dalamnya. Pembelajaran yang kita bisa ambil dari bagian ini adalah kebahagiaan sejati bukan terletak pada hal-hal duniawi yang kita dapatkan. Harta kekayaan, jabatan, kekuasaan, apapun atau siapapun di dunia ini tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Yesus berkata,
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari bersama kita memiliki rasa haus dan lapar akan firman Allah setiap hari, sehingga ada waktu untuk mendengarkan, memelihara, dan taat melakukannya. Amin. Selanjutnya yang kedua kita lihat di Lukas 11 ayat 33-36 tentang pelita tubuh. Dalam bacaan ini ada dua hal yang kita pelajari, yakni tentang pelita dan mata. Pelita atau lampu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memberikan terang dalam sebuah ruangan atau tempat. Namun penempatannya harus tepat agar bisa digunakan sesuai kebutuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Sebuah rumah membutuhkan terang, demikian pun dengan rumah rohani kita. Rumah rohani kita butuh firman Tuhan, sehingga rumah rohani kita ini menjadi terang. Firman Tuhan adalah kebenaran Allah yang diberikan untuk memberikan hidup bagi manusia. Kebenaran memerdekakan manusia dari semua hal yang salah yang terkadang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Namun hal ini tidak terlepas dari penerimaan seseorang terhadap kebenaran firman itu sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mata adalah pelita tubuh. Mata adalah organ tubuh yang fungsinya untuk menerima terang. Jika mata kita sehat, maka seluruh tubuh kita akan mampu menerima terang. Tapi jika mata kita buta, maka seluruh tubuh kita tidak bisa menerima terang. Terang selalu ada, tapi jika mata buta, maka semua menjadi gelap. Mata yang buta atau gelap tidak bisa melakukan hal-hal baik dengan tepat. Orang buta hanya bisa meraba-raba atau mengira-ngira. Mata yang sehat akan memampukan kita untuk bergerak. Mata yang sehat adalah mata yang mampu menerima terang. Mata rohani kita adalah hati kita. Jika hati kita terang, maka semua yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan adalah hal-hal yang baik dan benar. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa segala sesuatu yang keluar dari diri kita itu timbul dari dalam hati. Waktu itu, Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa sesungguhnya Dia adalah terang yang datang ke tengah-tengah mereka. Namun, mata rohani mereka buta, sehingga kehadirannya tidak mendatangkan sukacita buat mereka. Perlu mata rohani yang melek untuk melihat Yesus sebagai terang dunia. Pembelajaran bagi kita dari bagian ini, yang pertama, firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Firman Tuhan adalah terang yang menyinari setiap sisi gelap dalam hidup kita. Kita butuh firman Tuhan setiap hari. Dunia tempat kita hidup adalah dunia yang gelap. Firman Tuhan menerangi hidup kita, lalu hidup kita yang sudah terang akan menerangi orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua, kita adalah pelita yang Tuhan tempatkan dimanapun kita berada. Jadilah pelita yang bercahaya, sehingga orang di sekitarmu mendapatkan cahaya yang keluar dari dirimu. Dan yang ketiga, milikilah mata rohani yang sehat, agar mampu menerima terang Kristus. Dengan terang Kristus, kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik
dan benar secara tepat. Selanjutnya kita lihat bagian yang ketiga dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21 tentang orang kaya yang bodoh. Menjadi kaya adalah impian semua orang. Pada dasarnya tidak ada orang yang mau susah atau menderita. Dan kalau sudah kaya, rasanya hidup enak dan rasanya hidup itu enak dan tinggal hidup enak-enakan saja. Betulkah demikian? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Seseorang datang kepada Yesus supaya Yesus menyuruh saudaranya untuk berbagi warisan dengannya. Pada waktu itu, seorang nabi sering membereskan persoalan atau masalah yang ada. Yesus adalah seorang rabi atau guru. Makanya, orang itu datang dan minta Yesus untuk menyelesaikan masalahnya. Yesus menolak permintaan orang itu, bukan karena dia tidak bisa, tapi dia datang bukan untuk hal-hal duniawi. Lalu, tentunya Yesus tahu motivasi orang itu juga. Rupanya orang yang datang kepada Yesus ini adalah orang yang ingin kaya. Hal itu bisa kita lihat dari apa yang Yesus jelaskan kepadanya dan juga orang-orang yang bersama dengan dia. Dalam Lukas 12 ayat 15, Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Dalam ayat ini ada dua hal yang Yesus ajarkan. Yang pertama, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Tamak itu artinya rakus. Suatu keinginan untuk memiliki lebih. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tamak itu selalu dan selalu ingin lebih. Yesus mengingatkan supaya tidak punya sikap yang seperti itu. Itu berawal dari hati yang dipenuhi dengan keserakahan. Rasul Paulus berkata dalam Kolose 3 ayat 5 bahwa keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Dan hal itu harus dimatikan. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam doa Bapa kami. Penggalannya berkata seperti ini, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Yesus mengajarkan kalau minta yang secukupnya. Tidak diajarkan untuk minta yang berlebih-lebih. Permintaan yang berlebihan adalah permintaan yang digunakan untuk mengumbar nafsu. Artinya, memuaskan nafsunya. Nah, supaya bisa berjaga-jaga dan waspada, harus menjaga hati. Miliki hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Lalu hal yang kedua yang kita lihat yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Lukas 12 ayat 15 adalah hidup yang tidak tergantung pada kekayaan. Banyak orang berpikir dengan punya segala-galanya, punya kekayaan yang berlimpah, maka dia akan hidup selamanya. Padahal, hidup itu tergantung pada pemberi hidup. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Kecenderungan orang kaya adalah terus menumpuk harta, tidak pernah puas dan tidak pernah berhenti untuk mencari. Dalam perumpamaan yang kita baca dijelaskan pula bahwa orang kaya itu pelit. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Enggan untuk berbagi dengan orang lain. Dan pada akhirnya, segala yang telah dia kumpulkan menjadi sia-sia. Karena
hidupnya diambil oleh pemilik kehidupan. Apa yang Yesus harapkan? Murid-muridnya tidak tamak dan tidak mengejar kekayaan dunia. Sebaliknya, mengejar hidup kaya di dalam Allah. Hidup kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah artinya selalu hidup untuk hal-hal yang rohani, selalu mencari perkenanan Tuhan, dan selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian yang ini? Yang pertama, jadilah orang yang tidak tamak. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Hiduplah dengan berkat yang diberikan. Kalau punya berkat lebih, silakan dinikmati. Tapi jangan lupa orang lain yang membutuhkan. Artinya tidak pelit atau tidak segan-segan untuk memberikan bantuan. Lalu yang kedua, jangan punya pikiran bahwa hidup tergantung dari kekayaan, sehingga hidupmu digunakan untuk mengejar kekayaan. Hidup itu tergantung pada sumber hidup, yakni Tuhan sendiri. Bawa hidupmu untuk makin melekat kepada Tuhan, karena Dialah sumber hidup itu. Dan yang ketiga, mari kita berlomba untuk hidup kaya di hadapan Allah, yakni mencari perkenanan Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya bagian yang keempat, kita akan lihat dari Lukas 12 ayat 54 sampai 59 tentang menilai zaman. Dalam ayat ini kita melihat Tuhan Yesus mengecam orang banyak yang bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus menyebut mereka orang-orang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang pura-pura tidak tahu, padahal sebenarnya mereka tahu. Mereka dikecam karena mereka bisa membaca tanda-tanda cuaca yang akan terjadi dan bacaan mereka itu benar. Kenapa? Karena terjadi gitu ya. Mereka mampu membaca. Jika awan naik di sebelah barat, itu artinya akan datang hujan. Dan benar terjadi demikian. Ketika angin selatan bertiup, itu tandanya hari yang akan panas terik. Dan benar terjadi demikian. Dengan membaca tanda-tanda cuaca, maka mereka akan melakukan persiapan-persiapan untuk mengantisipasinya. Ya, kalau akan turun hujan, maka mereka tidak akan menjemur gandum atau melakukan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan keadaan hujan. Demikian pun ketika hari panas terik, maka mereka akan menjemur gandum ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan panas terik. Nah, di ayat 56, Tuhan Yesus mencela mereka. Kenapa? Karena mereka tidak dapat menilai zaman. Ini mengarah pada kehadirannya di tengah-tengah mereka. Sebagai orang Yahudi, waktu itu mereka sedang menantikan Mesias. Dan mereka ini sudah tahu tanda-tandanya karena sudah ditulis di dalam sudah diberitahukan ya. Semua yang Tuhan Yesus lakukan telah menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka adalah Mesias yang telah dijanjikan. Tapi toh mereka tidak bisa menerimanya, bahkan mereka menolaknya. Tuhan Yesus mengharapkan mereka mengambil keputusan yang benar. Artinya keluar dari kemunafikan itu. Jangan menutupi kebenaran hanya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan mereka. Nah, untuk menjelaskan ajarannya ini, Tuhan Yesus mengumpamakan dua orang yang sedang bertikai, yang sedang dalam perjalanan untuk menghadap pemerintah. Dalam hal ini, seperti hakim yang akan mengadili perkara mereka. Dianjurkan supaya dalam perjalanan ini mereka berdamai saja, supaya persoalannya selesai. Sebab kalau tidak, pasti akan ada yang menjadi korban. Siapa yang menjadi korban?
pastinya yang bersalah. Karena itu waktu dalam perjalanan adalah kesempatan untuk berdamai. Gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, supaya tidak terlambat. Ayat 59 dikatakan, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ternyata ini berurusan dengan hutang. Hutang harus dibayar agar bebas. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian yang ini? Mari kita belajar menilai zaman. Di zaman Tuhan Yesus, Dia mengecam orang Yahudi yang sudah diberitahu tanda-tanda kedatangan Mesias melalui para nabi, namun di saat Mesias itu datang, mereka menolak. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, kepada kita telah diberitahukan melalui Alkitab, yang adalah firman Allah, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Mari kita menerima Dia. Lalu, yang kedua, semua kita di dalam perjalanan menuju kekekalan. Yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah didamaikan dengan Allah. Hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh darah Yesus di Golgota. Mari, dalam perjalanan ini, teruslah melangkah bersama Allah. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus akan datang kembali. Tanda-tanda telah nyata. Mari kita membaca kembali Matius pasal 24 dan pasal 25. Di sana telah dijelaskan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Mari, selama kita masih berjalan di dalam dunia ini, perkokoh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang bisa saya sampaikan buat kita pada hari ini. Bapak Ibu silakan membaca ayat-ayat yang telah diberikan tadi, dan kita akan berjumpa di dalam kelompok diskusi di grup WhatsApp kita. Baiklah, selamat bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati.